guru daripada orang Amerika itu saya meyakini adalah kaum Israel, begitu. Saya yakin Israel adalah salah satu bangsa yang cukup mengagumi dengan filsafat Nusantara ini. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Menurut pandangan panjenengan, Mbah, apa keterkaitan Amerika dengan Israel, Mbah? Secara jujur, kita ketahui bersama bahwasanya Amerika ini kan mengecam keras terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, begitu. Namun sepertinya tidak berimbang manakala Israel berulang kali menyerang Palestina, begitu. Nah, ini Amerika kok kenapa diam saja, begitu loh. Lah, dalam pandangan panjenengan, kira-kira di antara mereka berdua itu ada kaitan apa, Mbah? Mohon wedarannya, matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilahing jati nuwune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Pitakonane niku nggih, kena apa? Ya arahnya itu Amerika kok membiarkan Israel itu membombardir Palestina secara terus-terusan gitu. Kalau itu perang kok sejak gelare jagat sampai sekarang ibaratnya ya belum selesai kan seperti itu. Nah, sementara Amerika baru abad 14 apa ya? Benua Amerika itu kan. 14-15. Nah, ya itu kan kaitannya kita harus merentet kenapa Amerika abad 14 baru ditemukan ya, lalu sekarang Indonesia ini sudah sebelum Masehi juga sudah tertera negara Purwacarita taruhlah sampai dengan Salokanegara sampai dengan Mula Warman, Aswawarman itu loh. Lah kok nembe tongol Amerika ini ya kok ijik-ijik jadi adik kuasa. Kan seperti itu ya. Adik kuasa kalau dalam bahasa saya itu jurumudi ekonomi gitu loh. Mengendalikan ekonomi secara global lah, secara dunia inilah. Kita patut ibaratnya merenung, menghayati. Yang jelas dalam topik ini saya mengatakan mari kita berpikir secara jernih, hilangkan kebencian kepada siapapun tidak cuma manusia, termasuk kepada binatang. Artinya apa kalau istilah Jawa itu ya suku, ras dan agama gitu. Jangan memandang perbedaan itu tapi melihat sisi manusia dari kemanusiaannya, dari rasa rumangsane ya ibaratnya suku, agama dan ras ibaratnya disingkirkan lalu kita dari kacamata perikemanusiaan ngukur rasaning lian koyo rasaning pribadi sehingga tidak timbul kebencian yang hanya mungkin melihat kasunyatan, terus kata-kata orang, terus kata-kata yang tertulis dalam tulisan, lalu kita mengecam kepada mohon maaf Israel. Nanti saya berkata seperti ini aja mungkin ada yang wah itu pro Israel, enggak gitu. Enggak juga, artinya saya mengatakan seperti ini. Apapun alasannya, manusia itu butuh manusia. Ya, apapun alasannya, manusia saling membutuhkan, intinya seperti itu loh. Lah, pernahkah kita membayangkan sengsarane bangsa Amerika ketika terusir dari Inggris? Seolah-olah gitu loh. Ya, di Inggris ini monarki, lalu dia disuruh mencari Pulau Jawa, rempah-rempah terdampar di mana? Benua Amerika kan seperti itu. Abad ke-14 kurang lebih. Lah, lalu di situ kayak apa sengsaranya orang Amerika tatkala itu? Ya, tatkala itu kayak apa sengsarane? Dan lalu kalau dikait-kaitan otomatis ya karena orang itu butuh orang, maka menurut keyakinan saya ngangsulah melalui buku, melalui perjalanan atau pelancongan sehingga kemungkinan besar saya nggak atas dasar literasi itu nggak mutlak gitu loh.
ya, nggak mutlak. Literasi ya pernah dan kadang saya membaca gitu. Kemungkinan besar guru daripada orang Amerika itu saya meyakini adalah kaum Israel, begitu ya. Guru baik ekonomi maupun strategi perang maupun yang lainnya maupun mungkin taruhlah caranunya spiritualnya adalah orang Israel. Lah, saya meyakini karena itu guru maka kan terwariskan. Contoh sekarang, mengapa Kalimantan dengan Jawa taruhlah ibaratnya ada kedekatan tersendiri, berbeda dengan mohon maaf, berbeda dengan sebagian kayak di Irian dan sebagainya kan dengan Jawa ketika datang dianggap penjajah gitu loh ya. Ini ada sebagiannya tapi rata-rata juga bersahabat lah. Ini yang menyebabkan Amerika ibaratnya bukan ngempuk elus sebenarnya, tapi ibaratnya orang wani gitu, orang wani menegur secara keras karena mungkin secara nasab ya, kalau istilah Pak Kiai ini dianggap guru ya, guru daripada orang Amerika itu sendiri, baik guru ekonomi, baik guru strategi perang, baik guru mungkin pertanian, terus teknologi. Lah, ini merupakan guru daripada Amerika, orang Amerika. Makalah itulah Amerika bagaimana bisa menguasai dunia, lah bagaimana bisa menguasai ekonomi dunia ini, kurang lebih gurunya juga saya meyakini adalah Bani Israel lah ya, orang Israel ini, sehingga rasa hormat dan rasa pingin balas budi. Lalu apakah murid atau anak akan mengajari orang tuanya gitu ibaratnya kan seperti itu. Lah, ini saya mengatakan tadi itu adalah hilangkan kebencian. Lalu bagaimana dengan Palestina menurut panjenengan, Mbah? Lah, ini yang perlu dikonfirmasi, artinya mohon maaf ya, dirunding secara bagus karena ini juga tanah yang dijanjikan Tuhan, kan seperti itu. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, membelah lautan, menyeberang ke sana, itu adalah tanah yang dijanjikan, ya kan seperti itu. Lah, ini sebenarnya paling bisa taruhlah Amerika dan bangsa-bangsa yang gede antara adik kuasa dan adidaya ini saling berunding bagaimana ibaratnya itu bisa merdeka lalu diakui. Tapi kalau Amerika ibaratnya putus dengan Israel dikatakan mendukung, menurut saya juga tidak ya, karena ini adalah guru daripada orang Amerika. Nelangsane kaya ngopo orang mohon maaf terdampar di sebuah benua lalu mendapatkan seorang guru dan lalu dia bisa bangkit ekonominya dan lalu bisa menjadi taruhlah jurumudi ekonomi lah kalau saya bilang, menguasai tatanan ekonomi dunia, otomatis kan ya tidak mungkinlah akan melawan, akan mencegah dan sebagainya. Ini menurut saya tidak. Sebenarnya ini kan ada dua negara ya, adik kuasa dan adidaya. Apabila ini duduk bersama untuk membahas Palestina ini ya, untuk membahas Palestina dan Israel, saya rasa perang itu tidak selalu beruntun ya. Sejak gelare jagat sampai sekarang terus perang, terus tidak ada hentinya. Dan lalu saya akan menceritakan yang bahwasanya janganlah sampai ada pandangan bangsa Israel ini adalah bangsa yang jahat seperti bayangannya. Saya yakin setiap manusia itu tidak serta-merta jahat, kejahatannya seperti yang kita bayangkan ya. Namun manakala yang jelas manakala kita memakai dengan etika dan estetika manusia, saya yakin juga berperi kemanusiaan. Dan untuk saat ini saya meyakini yang membutuhkan orang Israel tidak cuma Amerika, aslinya seperti itu. Mungkin sebagian Iran, mungkin sebagian Rusia juga menggunakan, sehingga dengan kata-kata yang disampaikan kepada negara-negara yang membutuhkan, mereka itu seolah-olah mendapat kebebasan. Lah ini mohon maaf juga, janganlah terpengaruh dengan opini publik, janganlah terpengaruh dengan tulisan gitu. Yang jelas kita bernalar secara sehat, bernaluri, lalu bernurani, artinya segala sejarah itu kita pelajari dulu, karena seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Jadi pada prinsipnya cara Pak Soekarno itu non-blok lah jiwa kita. Namun kenyataan sekarang itu terjadinya peperangan Ukraina versus Rusia ini, dan lalu merebah kemarin itu Israel membombardir Palestina. Semestinya antara adik kuasa dan adidaya ini pada berunding bagaimana ketertiban dunia ini bisa terrealisasikan, intinya seperti itu.
Nah, ini terkait sikap ya. Bagaimana kita menyikapi dengan yang seolah-olah jahat begitu, yang seolah-olah jahat. Ya, kita secara kronologi seperti ini, secara kronologi. Mungkin terjadinya pertempuran ini kan karena ada kesalahpahaman ya, kekeliruan paham. Lah, ini sebenarnya kalau saya secara filsafat Jawa, huruf Jawa itu samubarang seperti apa? Kalau dipangku itu mati. Artinya kedekatan kita itu dengan kelembutan, bukan dengan cara kekerasan seperti itu. Dan lalu bagaimana ini bisa berunding, duduk bersama. Kan undang-undang kita sebenarnya ini peran untuk bangsa Indonesia. Undang-undang kita taruhlah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, saya yakin tidaklah itu Saudi Arabia untuk putus hubungan dengan Indonesia karena keterkaitan dengan jamaah haji dan sebagainya juga susah. Lalu Amerika juga susah karena keterkaitan Freeport ya. Lalu juga Israel, saya yakin Israel adalah salah satu bangsa yang cukup mengagumi, dengan filsafat Nusantara ini. Nah, jadi ini sebuah kesempatan, artinya Indonesia mumpung masih berdiri dari Sabang sampai Merauke ini adalah kesempatan untuk turut andil, tidak ibaratnya terus kalau istilah di PBB itu abstain apa ya itu ya, abstain dan sebagainya. Ini semestinya adalah turut ambil bagian karena keterkaitan ini. Mohon maaf, Amerika jelas keterkaitan dengan Indonesia, sumber daya alam Indonesia ya. Lalu mohon maaf, seperti Saudi Arabia itu juga keterkaitan dengan jamaah. Siapa bilang ya namanya jamaah tidak menguntungkan Arab gitu loh. Ya kan otomatis demikian. Maka kita adalah sebuah kesempatan untuk bisa metode pendekatannya ya seperti apa secara persuasif, bukan preventif tapi persuasif. Lalu kita mengatakan yang lebih baik. Ini sebenarnya masuk ke Rusia pun Indonesia bisa. Tinggal sejauh mana ya kita pakai metode, pakai strategi yang seperti apa. Rusia pun juga tetap membutuhkan Indonesia karena sumber daya alam gitu loh. Artinya dalam kesempatan ini Indonesia bisa unjuk gigi untuk melerai dan lalu melerai antara Palestina dan Israel, lalu melerai Ukraina dan Rusia gitu. Jadi yang jelas saya mengatakan bahwasanya marilah kita jangan memandang orang dari kejelekannya, tapi memandang orang dari segi salalane menungso anapike, lalu metode pendekatan persuasif sehingga timbul taruhlah kedamaian dunia atau ketertiban dunia dalam ranah perikemanusiaan. Kalau istilah Pancasila yang adil dan beradab, kalau istilah saya yang seimbang lah, yang seimbang dan pakai adab yang tinggi. Saya rasa demikian. Terima kasih.